Dog Lovers Indonesia, kembali bersama Bobi San, YouTuber paling keren Nusantara untuk channel YouTube Dunia Anjing Kita. Ditemani oleh Oke, sudah bersama dengan Dr. Hewan Rajanti ya. Ini dokter hewan yang fenomenal ya, banyak digosipin orang juga. Jadi kemarin lagi di pasar gue lagi belanja sayur, denger orang, anjing gue bisa ngomong sama dokter hewan. Dapatkan produk Purelax secara lengkap di Pet Station BSD City. Produk Purelax bisa Anda dapatkan di Tokopedia, Official Store, Pet Station BSD City. Halo guys, sebelum mulai jangan lupa like, share, and subscribe channel Dunia Anjing Kita. Enjoy! Dokter hewan bisa ngomong sama anjing gua gitu. Gitu. Ya kan? Ini juga udah tahu lama ya, Dok ya. Talk with Animal namanya apa? Manpower. Mind Power. Kemarin dengernya Manpower. Mind Power, kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran. Nah, jadi kekuatan pikiran itu bisa ngajak ngobrol hewan. Ya. Bukan cuma anjing. Salah satunya. Salah satunya anjing. Nah, ini ilmu jadi apa ilmu jadi-jadian? Maksudnya gini loh, soalnya ada beberapa orang ngomong ya, ngobrol sama hewan itu ilmu seperti ilmu sihir. Ya Mistik. Kan? Mistik. Sedangkan gue tahu ada juga hipnoterapi, ya kan? Nah, menurut Dr. Rajanti gimana nih? Ini bukan ilmu mistik sih. Bukan jadi-jadian. Kan lu udah kenal gue udah lama kan? Iya. Ya. Kan gue normal-normal aja kan? Nggak tahu ya. Kalau di depan sih kita nggak tahu ya, kalau di belakang ngepet kan ya. Sejak kapan gue jadi dukun gitu? Ya tiba-tiba, Dr. Rajanti bisa ngomong sama anjing gitu loh. Sama ikan mas. Tarik ini dong. Apa sih? Tarik dulu. Bangke, bener. Ya kan? Tarik. Bukan Cici gua, awas om. bukan tarikin kali, dorong. Oh, ya. Lalu, Pot, bisa munduran dikit itu, Pot, kalau lo itu. Enggak, kan kamera gua mahal. Oke. Patah, weh. Gak menunjukkan ke belakang. Udah, ini lagi interview, ya kan? Ya, jadi Iya, serius. bukan ilmu jadi-jadian. Bukan ilmu jadi-jadian. Jadi ini prinsipnya logik banget sih. Karena kita bermain di gelombang alfa. Gelombang alfa is what? Jadi gelombang alfa itu, ini kan gelombang ya. Kita nih ada di gelombang beta nih sekarang. Oh, ceritanya kita di gelombang beta. Iya. Ya. Kita ada di gelombang beta, kita ngobrol. Gelombang beta itu dari diri kita ya. Artinya kita nih lagi sadar. Ya kan? Lagi dengan kesadaran, penuh ngobrol, meskipun mungkin nggak konsentrasi yang full banget gitu ya. Nah, ini adalah gelombang beta. Nah, kalau saya lagi relax gitu loh, setengah lagi mau tertidur, nah itu gelombang alfa. Oh. Kita lagi masuk ke gelombang alfa. Nah, secara ilmiah itu sudah terbukti bahwa kalau kita ingin memberitahu atau mengubah seseorang gitu ya, nah kita bisa masuk mempengaruhi dia pada saat dia lagi di gelombang alfa. Itu akan lebih efektif. Misalnya, kita punya anak yang malas belajar, gitu ya. Kan kalau kita omongin kan jadi berantem kan, gitu loh. Nah, jadi para emak-emak, para ibu-ibu akan lebih mudah kalau pada saat anak itu mulai tertidur, gitu loh. Lagi fase di mana dia lagi mau mulai tidur gitu, ya. Udah mulai tidur nih, udah bagus nih tidurnya, tapi bukan yang lagi nyenyak banget gitu. Nah, itu adalah gelombang yang paling bagus di mana kita memberitahu dia dengan kata-kata positif. Enak, kamu nih rajin banget deh gitu, ya kan? Kamu anak baik, ya subconscious dia. Pantesan bini gue suka ngajak ngomong gue kalau gue mau tidur. Dia mau tanya apa gitu. Tapi gini loh, itu kan orang. Iya. Ya kan, nah ini hewan. Ya, hewan juga sama. Kan, lu kan nggak bikin dia tidur dulu. Enggak. Kalau gue pernah di hipnoterapi ya, jadi disuruh hitung begini, begitu, begini ya. Tahu-tahu kayak setengah sadar mau tidur. Lalu dia baru ngobrol gitu ya. Nah dia bisa korek-korek tuh. Oke. Nah, tapi gue dalam arti nggak mau gitu loh, ya kan? Jadi keblok bisa dong. Nah, bisa. Tapi kalau hewan, gimana? Nah, hewan juga sama. Jadi kita yang masuk ke gelombang alfanya mereka, kitanya yang masuk ke gelombang alfa mereka.
Nah, kalau yang tadi yang saya ceritakan si siapa tuh si objeknya ya, yang dia masuk ke gelombang alfa lalu kita memberitahu gitu ya kan. Nah, kalau ini kita balik. Jadi si subjeknya kita ini gitu ya, si hewannya ini yang kitanya yang masuk ke gelombang alfa untuk mencari informasinya dia. Oh, bisa itu ya. Jadi gini, kalau saya boleh cerita sedikit ya. Di gelombang alfa itu semua informasi itu terbuka. Jadi kalau saya mau mencari informasi apapun tentang Bobby, gitu lah, ya kan? Saya tinggal masuk ke gelombang alfa untuk mencari informasi tentang Bobby dari sejak dia dilahirkan sampai sekarang. Oh, bisa. Jadi makanya informasi itu luar biasa, gitu, ya kan? Nah, jadi kita bisa mencari info apapun, gitu lah, di situ kita, ya, untuk siapapun, kecuali orang itu bisa ngeblok. Nah, kita mungkin nggak bisa masuk. Tapi selama makhluk hidup ini dia nggak ngeblok, kita bisa membaca apapun yang kita mau, informasi apapun yang kita butuhkan kita bisa dapetin. Nah sama, cuma karena saya dokter hewan, saya jadi saya banyak pasien saya kan hewan, gitu loh. Jadi saya akan masuk dengan gelombang alfanya mereka. Nah untuk mencari informasi apapun, kenapa sih dia tiba-tiba pipisnya sembarangan misalnya? Dia kan pasti punya reason kan, kenapa gitu? Oh gue lagi sebelnya sama emak gue, jadi gue pipisin aja gitu. Ya kan? Kenapa lu sebel? Misal, kenapa sih kamu kesel gitu? Oh iya karena kemarin saya dimarahin soalnya gitu. Padahal soalnya saya nggak salah sih, teman saya tuh yang salah, tapi saya yang kena misalnya. Lalu dia kesel, nah makanya dia protes, lalu dia pipisin, gitu. Itu beda ya sama kalau kita ngomong ke dia. Lu jangan pipis gitu. Ya beda, karena gini, kalau saya ngomong sama dia masuknya di gelombang betanya dia kan. Ya, jadi dia belum tentu dengerin apa yang kita ngomong. Tapi kalau masuk ke gelombang alfa dia, kayak kita mana aja, jelek banget gitu, ya kan. Jadi dia nggak bisa menolak kan. Paham itu akan masuk ke dia, mempengaruhi dia. Contohnya gini, saya pernah dapat pasien yang narkoba. Orang, ya kan. Dan pasiennya nggak ngobrol seperti ini, gitu. Jadi istrinya yang datang. Dan dia udah dalam kondisi yang udah halu banget, yang ngancem-ngancem semua orang lah, gitu, ya kan. Ya. Akhirnya ya kita coba, saya bilang ya saya nggak berjanji apapun ya, tapi ya kalau mau kita coba. Jadi waktu dicoba itu ya saya masuklah ke gelombang alfa untuk memberi tahu dia gitu kan, bahwa ngapain sih Pak kamu tuh udah dengan kondisi kayak sekarang masih juga kan narkoba kayak gini-gini kan, kasihan anak istri kamu gitu kan. Nah kalau gitu gimana kalau itu di stop aja gitu kan, jangan narkoba lagi karena kasihan. Gitu. Berhasil? Dalam itu kasus tercepat sih, jadi dalam waktu hitungan jam si istrinya tuh kasih tahu saya kalau suaminya itu udah langsung berubah. Jadi begitu dia pulang, yang tadinya dia datang kemari itu dengan mengancam gitu ya, gua bunuh lo gitu. Begitu dia pulang, suami itu udah diam aja di kamar gitu. Jadi ilmu ini bisa nggak cuma buat hewan, tapi bisa buat ke orang juga. Nanti tolong ya si Putra tolong dimasuk ke gelombang alfanya ya, supaya nurut gitu sama gua tiap hari bikin gua emosi gitu loh. Ya. Karena malam-malam bikin gua emosi ya, gua sampai nggak bisa tidur. Ya. Jadi tolong itu buat tahu itu buat masuk gitu mesti punya IP address-nya atau gimana gitu. Ya itu kan mesti ada alamat kayak anjing gitu, jadi lu mesti tahu namanya atau apa. Iya minimal kita tahu lah, misalnya tadi siapa namanya si Lexi. Nah kita mau tahu Lexi ini jenisnya apa, kan Lexi mungkin banyak ya. Lexi ini ada yang collie, ada yang poodle barangkali, ada yang Siberian Husky gitu ya. Nah ini kan Lexi yang malamut gitu. Yang seperti apa mukanya, oh seperti ini, jadi supaya kita nggak ketuker gitu. Gitu. Nah ilmu ini bisa dipelajari semua orang atau hanya orang berbakat aja yang bisa belajar? Bisa, sebenarnya bisa, selama dia punya otak kita kan ada otak kiri, otak tengah, otak kanan ya kan. Nah otak kiri itu yang logik, yang kita bermain dengan setiap hari apa yang kita lakukan, logik ya, hitung segala macam ya, ilmiah gitu, science gitu kan. Nah otak kanan ini yang kondisinya seperti ini, jadi otak kanan kita menggunakan otak kanan kita sebenarnya. Nah contohnya orang-orang yang banyak menggunakan otak kanan siapa? Seniman ya kan, kemudian yang biasa bermain sesuatu dengan seni, dengan musik, dengan segala macam, nah itu biasa menggunakan otak kanan. Atlet itu nggak bisa bilang gitu, kalau atlet. Nah, soalnya gue atlet. Gue atlet gitu, gue pengen tahu gitu otak mana gue. Ya. Nah, sebenarnya
siapapun bisa. Siapapun bisa asal punya otak. Asal punya Put, otak. lu nggak bisa, Put. Dia nggak bisa, dia nggak ada otak. Oh, jadi terbuka, Bisa, nggak semuanya mesti bisa. bakat gitu loh. Nggak, cuma tinggal berapa lama, Oh, oke. ya kan? Berapa lama kita bisa mendapatkan ilmu ini, kita bisa pakai gitu. Hah? Ya, itu Kalau yang berbakat. punya gift pasti lebih cepat, Nah, ya kan? nah, Yang oke. six sense-nya kuat pasti lebih cepat. Oh, six sense. Tapi yang menarik adalah nanti masing-masing orang pasti punya kekuatannya masing-masing. Itu yang menarik sih. Oh, beda-beda. Beda-beda. Maksudnya kekuatan berbeda gimana? Jadi gini, ada orang yang telepatiknya kuat, ya, maka dia akan bermain dengan afirmasi biasanya. Atau nggak tahu ya. Jadi kalau Afirmasi telepatik itu. kuat tuh gini, saya mikirin Bobby misalnya. Udah lama nih nggak ketemu Bobby, tiba-tiba Bobby telepon saya. Iya, gua sering begitu, Dok. Nah itu Ini berarti telepatik kamu kuat. pelanggan gua udah nggak pernah belanja gitu ya. Iya. Toto belanja loh. Iya. Ini belum bayar bon nih, ya kan udah lama. Toto datang dia gitu. Ya. Nah kalau kita tahu ya, itu kita kuatnya di mana, sebenarnya itu akan sangat menguntungkan kita sih. Karena kan kita bisa pakai itu kan. Belum. Kalau gua ini lahirnya memang sudah bisa gitu. Jadi gua udah bisa membaca orang gitu. Ya. Lalu ada orang yang ininya kuat, apa namanya, afirmasinya kuat. Ya, jadi afirmasi itu gini, saya kepingin punya rumah 1 hektar misalnya. Oh, kayak orang pasang target gitu ya. Ya, itu afirmasi. Orang-orang yang dengan afirmasi kuat, dia dengan cepat dia akan bisa dapat itu. Itu si Sukandi. Ya, ya itu contohnya. Hah? Hah? Law of attraction nggak sih? Law of attraction. Apa ya? Yang kita what we think, kita dapat gitu. Kita bisa gitu. Ya, itu afirmasi. Itu afirmasi tadi, ya. Ya itu law of attraction. Jadi kayak kita tuh bisa kita pikirin gitu loh yang Ya, betul. Iya, betul. apa. Ya, tapi harus positif, itu syaratnya. Negatif aja jadi kok. Makanya kita bilang Ya. pikiran itu kita jahat. Tapi gini, kalau negatif itu jadi, tapi biasanya nanti ada Ada karma-karmanya, ada ya. efeknya. Ya, dan kalau menurut saya ngapain kita akan sukses tapi Ya, misalkan itu dalam arti kita mengumpat, kemudian sumpah-sumpahin orang ya, kayak Iya. apa itu bisa loh. Ya. ya, jadi kalau kita udah ngerti ya, kadang-kadang ngapain juga sih kalau ada orang jahat sama kita, ya udah nggak usah dibales, biarin aja. Ya kan? Kalau kita bales, berarti kan kita memberikan energi negatif. Semua energi negatif yang kita berikan tanpa kita sadar itu akan kembali lagi ke kita sebenarnya. Jadi- kemarin gue nggak ngebales orang itu sih, Put. Oke, Gue nggak ngebales, lu yang ngebalesin Nanti terus. karena gue bela lu ya kan. Dia kan ilmu kan energi negatifnya kan balik ke gua ya kan. Gua pengen tahu seberapa kuat lu gitu loh ya. Jadi kalau mau macam-macam sama gua pengen tahu seberapa kuat lu gitu aja ya kan. Ayo dilanjut. Kamu sih sempat begitu ya kok? Enggak, ini habis orang lagi interview dia. Profesional dong. Iya, gua mau profesional sama dia dipicu terus ya kan. Enggak, Dr. Jadi juga tahu, gue Ya. suka membangun emosi orang. Jadi Ya, terus ada lagi orang yang dia bisa menghealing. menghealing. Jadi healer, ya kan? Nah, itu juga kalau dia bisa menghealing ya dia bisa pakai itu. Gue sangat percaya loh, karena gue belajar itu lama tahun-tahunan saya. Oh ya? Dari iya, keluarga saya suka begitu-begitu yang berbau begitu. Saya juga bisa kayak ada istilah lo lagi tidur tuh kok. And then lu punya ruang, lu bisa lihat lu lagi tidur, lu bisa jalan. Terus kayak Cik, mendingan pindah ke situ, Cik. jadi gue penasaran. Gue nggak tahu, gue mau nanya gitu. Oke, kita samit di sini. Ini lama gua cekek juga nih orangnya. Orang ini narasumber lagi gua. Oke. Lanjut lagi. Udah. Kayaknya cocokan dia nerangin. Jadi Ya, jadi macam-macam tadi, ada kekuatan. Ada lagi yang kekuatannya itu untuk energetik. Jadi energetik itu menggeser sesuatu, merubah sesuatu, gitu loh. energetik. Jadi Atau kinetik. Kalau yang banyak kinetik. Kinetik itu yang kalau saya mau menggeser dia, bisa ngedorong dia. didorong gitu. Ya, Oh, jadi itu bukan kinetik. ilmu debus gitu ya? Bukan. Boleh. Ya, enggak gini. Ilmu ini logik ya. Ini ilmiah. Memang ada ilmu ini. Tapi secara ada benangnya halus banget sih, ya. Ada lagi yang memang ilmu yang memang mistik. Itu ada lagi yang menggunakan kekuatan lain. Itu memang ada. Itu loh. Jadi ini batasnya memang tipis. Siapa yang tahu ya? Kita yang tahu apakah kita menggunakan kekuatan lain atau tidak. Gitu loh. Ya, kalau kayak saya kan bukan orang dengan
siksan yang tinggi. Saya nggak bisa lihat apapun makhluk-makhluk lain. Bisa gak nggak bisa. dibikin, lu bisa bantu gue, misalnya gue naksir cewek gitu ya, lu suruh cewek tuh naksir gue, bisa ya? Bisa. Bisa, ini yang dibilang bisa dibikin jadi negatif gitu loh. Gini, bisa kalau mau, tapi buat apa? Ya kan? Dia jadi negatif. Ya, Ya. buat apa? Karena kan nggak ada untungnya buat saya. Nah, ilmu ini, Kecuali dibayar 1 M. nah, Ya kenapa seorang dokter hewan Ya. mau belajar ilmu ini? Apakah lu mau tahu, misalnya mau menganalisa penyakit, bukannya bisa ada parameter-parameter kedokterannya gitu loh. Nah, kenapa pakai ilmu ini gitu? Oke, jadi gini, ilmu ini untuk membantu sih, sangat membantu. Misalnya secara psikologis, gitu ya. Kan ilmu kedokteran secara medis susah ya. Kalau kita pakai karena problemnya problem psikis gitu, ya kan susah. Misalnya, contoh gini, ada anjing yang dia diem aja seharian, padahal tadinya lincah banget gitu, ya kan? Tiba-tiba dia diem, gitu loh. Terus begitu kita secara medis nggak ada yang salah, semuanya oke, gitu ya. Nah, tapi begitu saya tanya kenapa, ternyata dia marah sama ownernya, gitu loh. Karena dia kepingin jadi mami, tapi di steril, itu. Oh, jadi kalau steril itu, Ya nggak selalu sih, tapi Ada anjing yang ada marah. kasus-kasus yang seperti itu. oh karena di steril dia jadi marah. Ya karena dia ternyata begitu saya dapat kabar gitu, saya langsung bilang dong sama ownernya. Ya. Ibu coba kemarin waktu di steril, dokternya ada ngasih lihat nggak? Gitu loh. Ternyata untungnya ada dan di foto. Nah jadi benar si rahimnya itu sudah mulai membesar, Oh, jadi ada alasan. sudah mulai ada pembuahan kan berarti, gitu loh. Biarpun mungkin masih kecil. Jadi sebenarnya secara ilmiah si hewan ini, si anjing ini sudah dipersiapkan secara hormonal untuk menjadi ibu kan. Nah, lalu kemudian tiba-tiba diangkat rahimnya. Nah, dia merasa yang tadi udah happy mau jadi mami, terus tiba-tiba hilang kan. Makanya. Hormonnya jadi aneh lagi. Banyak kasus anjing sudah disteril jadi pendiam, jadi diam aja atau Betul. jadi galak. Kecil itu tuh. Nggak nanya, ya. Ya, Jadi, ini gara-gara steril. Put, lu duduk di sini, gue pegang kamera dah. Gue lagi seru nih, ya kan? Jadi banyak sekali ya kasus anjing habis disteril jadi diam aja atau jadi galak banget. Ya. Itu karena itu. Ya, kalau dia diem aja, itu kemungkinan memang secara hormonal dia berubah, ya kan? Yang tadinya dia ini lalu hormonnya kan, gitu, kan hilang. Jadi estrogen udah nggak diproduksi lagi. Jadi itu nggak masalah kalau Ya, diem itu aja. nggak problem, ya kan? Karena dia pasti lama-lama kan akan berubah. Nah, cuma kita harus mengerti untuk mereka-mereka yang jadi guard animal. Contohnya guard cat, guard dog, kan mereka proud banget kan alfanya dengan kondisinya tinggi, dia, alfanya tinggi. Tiba-tiba itunya diangkat, lalu dia secara hormonal dia nggak punya lagi pertahanan kan, pertahanan diri dia kan, arogansi dia kan proud dengan apa ya, dengan kejantanannya dia gitu loh, ya kan. Nah tiba-tiba itu diangkat. Nah begitu diangkat, mereka akan merasa ada something yang hilang kan. Bayangkan kalau dia harus dilepas di luar, yang dia biasanya contohnya ya, saya punya pasien dia guard cat, itu bagus banget kasusnya. Jadi waktu datang itu konsultasi, ibunya itu mau nanya, ya apakah dia mau nggak disteril. Nah waktu saya tanya dia langsung bilang enggak, saya nggak mau, ya kan? Oh, kucingnya ditanya. Ya, waktu saya tanya, Milo kamu mau nggak disteril? Enggak mau. Kenapa saya harus disteril? Saya nanya lagi dong sama orangnya, ibu kenapa ibu mau steril dia? Ya supaya dia nggak ribut kalau musim kawin, gitu kan? Terus saya tanya sama dia, terus dia langsung bilang gini, saya nggak pernah ribut kalau musim kawin, orang saya nggak pernah ada di rumah, kata dia. Nggak pernah. Karena dia nggak pernah ada di rumah. Nah ternyata si Milo ini kalau bapak ibunya pergi ke kantor, dia juga pergi dari rumah. Oh, Lucu ya? keluar rumah ya. Nah Kucing nanti sering gitu. bapak ibunya pulang, mau jam berapapun dia juga pulang. Nah, yang menarik adalah kalau bapak ibunya pulangnya malam, misalnya biasanya dia pulang jam 8 nih gitu ya kan. Sekarang dia lembur nih, pulangnya jam 10 malam, jam 11 malam. Milo pun nggak pulang. Dicariin sama orang rumahnya pun nggak ada. Oh, jadi tunggu orang tuanya. Tunggu Wasip ibu lah. bapaknya itu datang, gitu loh. Nah, lalu kemudian keluhannya si ibu nih gini, kenapa Milo tuh kalau lagi makan, dia dengar suara pun dia langsung diem, gitu loh. Ini kucing ya, kucing memang agak jarang sih nggak kayak anjing. Nah, lalu begitu kita tanya, ternyata Milo ini adalah guard cat. Gitu loh. Guardnya siapa? Guardnya ibu bapaknya ini. Jadi kalau bapak ibunya nggak ada di rumah, dia merasa gue nggak ada kerjaan dong. Ngapain gue diem di rumah?
Makanya bapak ibu yang pergi, dia pergi. Makanya validasinya, kan kita perlu validasi sini bahwa benar nih yang saya dapetin ini benar gitu. Validasinya adalah kalau bapak ibunya lagi weekend, Dia di rumah. dia juga di rumah, nggak kemana-mana, ya kan? Nah, jadi pada saat itu waktu kita tanya, Milo bilang, enggak, saya nggak pernah ada di rumah, ngapain saya ribut? Kan nggak pernah ribut, gitu loh. Nah jadi gini, bener ya ada keterikatan hubungan yang nggak kelihatan itu antara pet dengan Ya. pemiliknya. Jadi Ya. contoh kayak misalnya si Milo tadi kucing, begitu majikannya belum pulang dia nggak pulang. Nggak pulang. Tapi begitu majikannya pulang dia pulang. Ya, Dia tahu dari mana? Ya, dari Ya manapun dia Oh, pasti dia bisa datang. tahu. Nah contoh kayak gue di sini sekarang nih, gue bilang gue pulang ah. Nah itu si Molly di rumah juga tahu gitu. Soalnya gini si Michael anak gue lagi kerja di Bintaro ya, dia bilang, "Pih, aku pulang ya." Nah, nggak lama si Molly tuh udah kayak di pintu rumah gitu, udah kayak mau keluar, mau nungguin gitu. Apa memang benar ada keterikatan gitu? Iya, iya. Dan mungkin kalau ini biasanya nggak mungkin ya, yang saya duga adalah dia nggak dalam sekejap begitu dia kasih Iya, teks iya, nggak sekejap nggak, itu. Tapi apa? Dia udah bisa mendengar mobil itu nggak lama lagi bakal datang. Masih lama, mungkin sekitar 5 menit, 10 menit loh. Ya biasanya dia udah secara insting pasti dia udah Nah, tahu. gue pernah nonton di TV ya. Jadi dipasang penelitian CCTV gitu, anjing sama pemiliknya begitu di saat dia mutusin pulang, itu anjing lagi nonton TV sama orang tuanya ya, dia bisa ke pintu nunggu di Iya, pintu. iya itu udah benar. Itu si Maru mah anak gue juga cowok. Iya, jadi dia ada keterikatan. Di depan pintu, Iya. tapi ada jam-jamnya. Iya. Jam-jam yang closing. Begitu udah mau pulang, ya pulang sekolah dia dia. udah di depan pintu. Dan lucunya gini, mereka tuh konsisten banget. Ya, itu. Oh, Ya. iya. Lu boleh beli download loh. Gini, saya berkali-kali sering bilang gini, kalau kita nggak mau ajak anjing kita keluar, jangan pernah diajak keluar, Jangan karena kasihan dianya. Dia jadi tahu kan? luar. jadi Ya. marah ya. Waktu itu pernah ada orang owner yang minta. Jadi gini, kalau dia setiap hari karena dia kerja, jadi jam 6 pagi dia akan ajak anjingnya jalan, gitu loh, ya kan. Jadi jam 4 atau jam 5 mereka udah ngebangunin si owner gitu ya. Jadi jam 5 jam 6-an mereka udah diajak jalan. Nah, si owner tuh maunya gini, udah tahu dong kalau libur gitu. Gua kan kepengen bangunnya siang. Gitu. Jadi jangan bangun jam 6 gitu. Jangan bangunin jam sekian gitu loh. Ya nggak bisa. Ya dia udah kayak timer gitu buat si owner. Pokoknya jam 6 ya dia akan bangun gitu. Ya kan kita harus keluar jam 6 mau hujan atau enggak gitu. Jadi balik lagi ke kasus tadi ya, kalau misalnya kita mau steril anjing, kita ajak ngobrol dulu, kalau dia nggak mau, gimana? Padahal Kalau kita mau. dia nggak mau, gini, kita harus mengerti alasan dia apa. Contohnya Milo tadi, ya. Milo nggak mau, ya kan? Milo nggak mau karena menurut dia, gue pasti akan dibully nih kalau gue disteril. Karena dia kan di luar, ya kan? Meskipun dia pulang ke rumah, gitu loh. Jadi menurut dia, janganlah gue jangan disteril dong, gitu. Karena itu pasti menyiksa gue, gitu, ya kan? Nah, tapi at the end, sama si owner disteril juga akhirnya. Nah, itu efeknya apa tuh? Jadi itu benar-benar pembelajaran banget sih buat gue yang dokter hewan nih, gitu ya. Kenapa? Karena gue benar-benar melihat suatu perubahan yang drastis banget dari Milo. Jadi lucunya gini, file itu tuh hilang, bukan hilang, saya lupa nama ownernya itu siapa. Kan saya nggak bisa ngubek-ngubek file di sini kan, kalau nggak tahu nama ownernya kan. Dan nama hewannya juga nggak ingat waktu itu gitu. Jadi begitu dia udah diberitahu bahwa jangan disteril Milo karena dia guard cat gitu kan. Dan kenapa dia itu kalau makan terus dia diem, karena dia itu sibuk, begitu dia alert banget gitu. Jadi begitu ada suara sedikit pada saat dia makan dia pasti akan diem gitu loh, ya kan? Karena itu udah style-nya dia sebagai guard cat. Nah jadi saya bilang, Bu jangan disteril lah, kasihan, saya bilang gitu. Udah. Tapi Bu tetap mau steril. Itu waktu itu enggak, ya kan? Waktu itu Nah lalu sekian lama kemudian saya selalu ingat si kucing ini gitu, tapi saya lupa nama dia kan. Saya selalu ingat gimana ya kabar dia gitu. Berkali-kali gitu. Saya tuh berusaha untuk ingetin ini siapa ya namanya gitu kan. Nggak bisa dari jarak jauh nyambung gitu, nggak bisa. Rupanya nih, makanya gue lagi cerita. Nah, rupanya one day, sekian bulan kemudian, datanglah mereka lagi. Lalu gue kan bilang dong, aduh Bu, saya tuh nyari ini Bu, gitu loh ya kan. Saya tuh mau tanya gimana kabarnya gitu. Baru ceritalah si owner bahwa akhirnya mereka si Malin disteril juga. Begitu gue lagi masuk, aduh gue nangis banget loh. Karena si Milo langsung ngomong ini, dokter kemana aja gitu. Maksudnya dia tuh gini, kenapa mamaku akhirnya ngesteril aku gitu.
Dan dia nggak bisa terima. Oh, tetap Gitu. nggak bisa terima. Iya, dan mereka datang lagi yang kedua kali ini karena Milo itu berubah banget. Dia jadi pendiam, pemurung, sering bengong gitu. Nah itu yang tadi gue bilang, kok biasa habis anjing disteril jadi diem, apa karena itu Iya, juga? karena memang secara bukan cuma hormonal. hormon juga, Karena secara hormonal sih. hormonal juga atau Iya. psikis juga, jadi Tergantung. Pasti ada yang seperti Milo kan pasti ada kan. Tapi karena ownernya nggak ngerti, ya kan nggak terjadi apapun juga. Ya nggak sih gitu loh. Iya. Karena nggak ngerti kan gitu. Tapi karena ini ownernya datang dan saya harus ngobrol gitu loh. Jadi kan saya bisa mengertiin perasaannya Milo kan, ngerti nggak? Gue kan jadi ngerti gitu, Iya. emosinya dia seperti apa gitu, yang keluhannya dia gitu. Akhirnya dia cerita bahwa, iya dok, aku akhirnya di steril, aku sebel banget gitu ya kan. Aku sekarang udah nggak bisa lagi berantem, nggak bisa lagi keluar gitu. Jadi ada rasa takut buat dia kalau dia keluar gitu loh, ya kan, bahwa dia akan dibully oleh kucing lain yang lebih alfa dari dia gitu loh. Oke. Lalu dia nggak akan bisa survive di luar sebagai Jadi guard dia cat sejak lagi. di steril juga dia nggak keluar lagi. Nah, sesudah itu memang terjadi perubahan. Dia lebih banyak diam di rumah tapi masih uring-uringan, gitu loh. Nah, sesudah itu ya tugas saya adalah memberitahu dia, ya udahlah Milo, kamu enak juga kok dia menjadi family cat gitu. Oh loh. jadi ilmu ini bisa untuk memperbaiki sikap juga gitu, Iya, attitude yang nggak Iya, bagus gitu ya. iya. Bedanya adalah di sini kita bisa menginfluensi. Menginfluensi artinya membuat dia jangan sedih terus kan. Ngapain kamu sedih terus gitu. Ya kan? Artinya daripada dia menangisi hidupnya sampai akhir hidupnya kan kesian. Bener nggak? Nah, kita berusaha untuk memberitahu dia. Maksud orang tua kamu tuh kan sebenarnya baik gitu kan. Kamu di sana tuh karena gini gitu. Tujuannya supaya gini gitu. Nah dok, ilmu ini ya buat di kalangan dokter hewan atau perhimpunan dokter hewan gimana? Diterima atau dianggap sebagai sesuatu yang bukan, gimana yang ngomongnya? Bukan bagian dari dokter. Bukan bagian dari kedokteran gitu. Rasanya kalau mereka semua mengerti, bukan kronologis, mengerti metodenya, gitu. Menurut saya harusnya mereka bisa terima sih. Gitu. Tapi kalau melihat hanya dari sisi sedikit-sedikit ceplok-ceplok ya, kesannya kan jadi agak aneh gitu ya. Ya dulu gue juga berpikir gitu, lalu ketemu satu dokter hewan ya. Gue tanya, gimana menurut lo soal dokter hewan bisa ngomong sama hewan? Dia bilang, oh itu musyrik. Ya, jadi bukan ilmu kedokteran. Nah, Iya. jadi dari situ gue pikir, wah apa iya gitu loh. Contohnya gini, saya ada murid-murid saya yang dokter umum, ya. Kemudian kita pernah bahas tentang bagaimana sih kalau kita menggunakan ini untuk berkomunikasi dengan anak-anak autis. Autis, Down syndrome, Iya, ya. iya. Dan beberapa dari mereka yang dokter ini begitu mereka belajar, mereka dapat something yang amazing banget sih gitu. Dan mereka cerita bagaimana mereka benar-benar bisa nangis begitu mereka merasakan emosi si anak-anak ini. Gitu loh. Nah, untuk Dan belajar menurut saya itu penting banget. Kenapa? Kalau para ibunya, minimal para ibu ya, karena menurut saya yang paling berat itu kan ibu-ibu ya. ya. Kan kita nggak pernah mau ya anak kita autis, bener nggak sih? Betul. Ya kan? Tapi begitu kita diberikan kondisi itu, terus kita harus gimana? Nah, menurut saya yang kasihan itu kan para ibu ya, gitu loh. Bebannya kan berat banget. Tapi kalau si ibu ini bisa mengerti apa yang anak ini mau, gitu ya. Mereka itu kan kadang-kadang mengamuk kan karena mereka nggak bisa ngomong. Iya. Mereka Kita nggak maunya bisa ini. mengerti mereka Iya, juga ya. Jadi iya, itu mereka kasihan ngamuk, sih. ya. Tapi menurut saya ya kalau para ibu yang anak-anak autis ini mereka bisa menguasai metode ini itu akan oke banget sih kalau menurut saya. Contohnya kita ada bantu anak-anak yang ketergantungan alkohol. Gitu Oh, loh. anak kecil udah ketergantungan. Bukan anak kecil sih, anak remaja. Anak remaja. Anak remaja. Itu setengah mati, susahnya setengah mati. Tapi begitu kita masuk ke gelombang alfa dan membantu mereka, kan nggak harus ketemu begini. Nggak perlu ya. Ya kan? Kita kan bisa lewat jarak jauh. Jadi anjing pun juga bisa. Biasanya anjing nggak bisa Iya. dibawa gitu. Nggak. Galak setengah mampus gitu. Bisa. Nggak harus. Ya. Perlu foto nggak atau apa? Iya, biasanya kita minta foto. Foto gitu. Foto itu bukan apa-apa sih supaya kita bisa membedakan bahwa ini benar gitu loh, ya kan? Dok, ini selain praktek juga kan juga terima pengajaran ya, Iya. training.
Ya kan? Itu biasanya berapa lama? Biasa kita buat sebulan. Oh, orangnya. Belajar ya, masa belajar ya. Kita biasa buat seminar itu 2 hari. 2 hari. Itu udah langsung 2 bisa? hari enggak jamin. Enggak jamin. Ada yang bisa langsung bisa, ada. Tadinya saya membuat metodenya itu cukup panjang, gitu ya. Lama-lama saya persingkat, gitu. Jadi sekarang dengan mengatur nafas, kita udah bisa masuk gelombang alfa, gitu. Jadi sekarang udah itu lebih cepat. Terbuka umum gitu ya? Terbuka untuk umum. Nah, cuman sekarang karena lagi masa corona mungkin nggak ada. Iya. Ya kan? Yang April ini kita batalin sih. Oh jadi tiap bulan memang Setiap ada? bulan ada biasanya. Nah, ya jadi gini loh, kalau misalnya ilmu ini beneran bagus ya, ini cocok sekali buat para groomer. Ya, mau grooming kan banyak terima anjing galak gitu ya. Itu bisa. Sebenarnya gini, kan kayak tadi ya, kasusnya si Lexi. Lexi, karena dosen saya salah satunya namanya Lexi. Sorry ya Mas Lexi. Jadi kasusnya Lexi ya kayak tadi. Begitu kita masuk, kita nyari Lex, kita masuk ke gelombang alfa, maka dia akan masuk ke gelombang alfa yang sama dengan kita gitu. Oke. Ya, makanya dia kan Udah langsung kalem. Nanti vlognya habis vlog ini baru kita tayangin. Oke. Jadi ini dulu nih tayang. Padahal kan maksudnya anjing itu kan kelihatan sih memang curigaan gitu. Tapi tadi langsung santai tuh. Iya. Makanya kitanya nggak boleh memberikan sinyal yang mencurigakan buat dia atau tegang. Iya, Kalau kita itu tegang, anjing juga ngerti ya. Iya. Itu gelombang alfa itu. Itu gelombang alfa. Kalau kita takut Oh gitu. enggak, itu bukan gelombang alfa. Itu dalam kondisi kayak sekarang Tapi dia di bisa beta. tahu. Dia tahu dong. Sedangkan, Karena kan tercekam dianya. oh, dia juga bisa merasakan ya. Iya. Jadi curiga, makanya tadi Ya. matanya kan naik-naik terus, ngeliat terus. Oke, sekian tentang Talk with Animal, Mind Power bersama Dr. Rajanti. Jadi kita udah tahu sekarang kira-kira seperti apa, bukan ilmu jadi-jadian. Mungkin kita satu lagi nanya dulu. Berarti setiap orang itu sebenarnya sebaiknya dan sebagusnya cuma bisa pelihara 1 ekor peliharaan di rumah, dong? Enggak. Enggak juga ya? Enggak. Itu dasar pertanyaannya apa? Itu ada dasar Nggak ada dasar pertanyaan. tentang kasih sayang. Orang Enggak. kayaknya bisa 4, bisa 5. Nah, itu orang. Ya udah. Ini ada kasih sayang gitu kan, bisa terbagi-bagi gitu kasih sayang. Oke, yang pengen tahu tentang Dr. Rajanti bisa kepoin di Instagram ya. Gue pernah ikut seminar ya dokter. Oh, pernah ikut? Nah, Oh ya. Nggak masuk kan? masuk gua. Gua rasa lu omega. Enggak, gua pikir ya. Emang dia pernah? Enggak tahu katanya. Mungkin itu. Gimana? Pernah yang di living room. Berapa hari? Living World. Yang Bapak. Yang di dekat living room, saya nggak bisa sebut namanya soalnya masih di vlog. Oh, I see. Oh itu. Ya jadi Ya. gue pikir itu lu seminar itu seminar tentang kepribadian kayak begitu. Nggak taunya tentang seminar ini ya. Soalnya namanya Mind Power. Mind power ya. Mind Power ya. Mind power. Mind Power Iya. ya kan. Kita banyak topiknya sih. Jadi kalau untold story itu adalah mencari informasi yang tidak terkatakan. Jadi mencari cerita yang tidak diomongin secara verbal. Jadi kayak begini bisa dipakai buat Banyak. investigasi. Oh iya. Maling. Ya, lawyer. Gitu. Iya. Tapi kalau mereka kan mesti dibuktikan. Ya kan, mesti ada bukti gitu loh. Iya, Ya kan. Lu kayak bunuh orang pakai pisau, pisaunya mesti ada. Kalau nggak ada pisaunya nggak Iya. bisa. Padahal udah tahu kita itu dia yang bunuh. Iya. Dia udah ngaku gue yang bunuh. Buktinya mana? Lu pakai apa bunuh? Pakai pisau, pisaunya mana gitu tuh. Kenapa jadi pembunuhan kita ngomong? Nah, nggak, makanya kalau misalnya ada apa ya, gue udah tahu caranya sekarang. Oke, ya. Thank you dok ya. Nanti Thank you. waktu kita di vlog berikutnya akan melihat prakteknya Dr. Rajanti langsung berbicara dengan alaskan mamutnya si Cici Sandy. Stay tune. Namanya Lexus. Lexi. Lexi. Ya, oke. Oke, bye bye. Nggak perlu dada.